Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nah, sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menancapkan dalam diri kita keislaman dan keimanan, sehingga kita masih berada di dalam agama Allah yang benar, sehingga kita masih berada di jalan Allah yang benar, siratal mustaqim, yaitu dinul Islam, yaitu agama Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sumber ilmu yang telah menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, sehingga kita mengetahui segala sesuatu, baik itu tentang ilmu sains, baik itu tentang ilmu yang ada teknologinya, maupun dengan ilmu yang tentang ilmu din atau ilmu agama. Anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang keistimewaan laut. Ada berapa? Yang pertama kita telah bahas tentang istimewanya laut itu adalah rasa asinnya itu sendiri, ya. Karena rasa asin ini sendiri memiliki keistimewaan, yaitu apabila ada kapal yang berlayar itu bisa berlayar. Apabila airnya itu air tawar tidak akan bisa bergerak, susah seperti air laut, ya. Kemudian air garam ataupun garam yang ada di dalamnya itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, keistimewaan laut adalah apabila laut itu bertemu dengan laut yang lain, samudra satu bertemu dengan samudra yang lain, maka tidak akan bersatu airnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa apabila ada dua laut yang bertemu, maka di antara keduanya itu barzakhun, ada sebuah pemisah, seolah-olah ada pemisah, la yabghiyan, keduanya tidak akan bersatu. Kalau kita ingin memisahkan sesuatu, biasanya kita bikin tembok, kita bikin penghalang, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya memisahkan antara laut yang satu dengan yang laut yang lain tidak terlihat. Jadi tetap aja berpisah. Samudra Atlantik airnya seperti itu mengalir, Samudra Pasifik seperti ini tetap mengalir. Jadi tidak akan bersatu. Itu luar biasanya laut yang telah Allah ciptakan kepada kita. Selain itu, anak-anak sekalian, ternyata laut ini memiliki keistimewaan yang lain. Keistimewaan yang sangat luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Artinya bahwa dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Nah, perhatikan di sini, luar biasa anak sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah menghalalkan. Apa yang Allah halalkan? Semua yang ada di laut Allah halalkan. Hewan-hewan yang ada di laut Allah halalkan. Binatang-binatang yang ada di laut Allah halalkan. Ikan-ikan yang ada di laut semua Allah halalkan. Nah, kita pernah ya jalan-jalan ke pantai, biasanya kita itu bakar-bakar ikan. Luar biasa. Ikan laut itu berbeda dengan ikan-ikan yang ikan air tawar. Bedanya apa? Kalau kita perhatikan, bedanya itu adalah ikan laut itu dagingnya lebih banyak daripada ikan air tawar. Tulangnya ataupun durinya itu lebih besar. Jadi besar sedikit gitu. Itu luar biasa bedanya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai makanan yang lezat bagimu. Nah, cumi enak tidak? Enak. Lobster apalagi yang enak? Ikan apa? Ikan tuna, wah luar biasa. Tongkol, wah luar biasa. Itu enak-enak semua bagi kita. Dan ini adalah sebuah keistimewaan bagi kita bahwa Allah menghalalkan segala makanan yang ada di laut. Ya, apapun, ada rumputnya, rumput laut halal, silakan makan. Binatang buruan apa ya? Seperti ikan-ikan yang besar kita buru, kita tembak dengan pancing, kemudian kita mancing dan lain sebagainya, itu sebagai buruan bagi kita. Kalau kita mendapatkannya, kemudian kita menikmatinya, itu luar biasa, tidak apa-apa. Itu halal bagi kita semua. Nah, tapi ada yang luar biasanya lagi anak-anak sekalian. Rasulullah SAW bersabda, ukhilat lana maitatani wadamani. Kata Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi kita halal ada dua.
Yang pertama dua bangkai, luar biasa. Ada dua bangkai. Bangkai itu hukum awalnya, hukum aslinya itu haram. Semua bangkai haram. Tapi kata Rasulullah SAW, ada dua bangkai yang halal dan ada dua darah yang halal. Darah apa yang halal? Atau bangkai apa yang halal? Yang pertama, fa'ama maitatani, maka bangkai yang halal, dua bangkai yang halal yaitu falhut wal jarad. Dua bangkai, yang pertama adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau anak-anak suka belalang silahkan makan. Bangkai ikan juga kalau masih bagus, masih tayyib, masih baik ketika untuk dikonsumsi silahkan. Bangkai ikan laut tuh banyak kan ikan laut ya, kadang ketika airnya surut atau ketika kita menemukan ikan di pinggir pantai dan itu masih baik, masih dikonsumsi silahkan, tidak apa-apa. Beda ketika kita menemukan bangkai selain bangkai hewan laut, selain ikan laut. Contoh bangkai ayam gitu ya, kita menemukan tiba-tiba di jalan ada ayam yang sudah meninggal, sudah mati gitu ya, tanpa disembelih dulu. Nah itu bangkai namanya, itu haram, itu tidak boleh kita makan. Tapi beda dengan bangkainya ikan. Kemudian anak-anak sekalian yang harus kita ketahui bahwa ada dua darah juga yang halal bagi kita. Apa itu? Hati dan limpa. Jadi ketika kita makan hati, nah, maaf ya, bukan makan hati sakit hati anak-anak sekalian, tapi makan hati, yang dimaksud hati di sini ada hati ayam, hati sapi dan lain sebagainya. Hati yang memang dagingnya itu dimakan halal. Gitu ya anak-anak sekalian. Jadi perlu kita ketahui bahwa keistimewaan laut adalah yang pertama udah kita bahas, yang kedua udah kita bahas, yang ketiga yang hari ini Bapak bikinkan videonya untuk anak sekalian adalah tentang keistimewaan laut, yaitu halal semua makanannya, semua hewannya, semua binatangnya, semua ikan-ikannya yang ada di laut. Kemudian bangkai ikannya pun halal untuk kita makan, bangkai ikannya pun boleh untuk kita makan. Nah, kemudian keistimewaan laut yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah tahuru ma'uhu, suci airnya, artinya airnya bisa kita pergunakan untuk berwudu dan sebagainya. Itu saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak pribadi dan untuk anak-anak sekalian. Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa setelah belajar, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan dari ilmu yang telah kami pelajari, dan ya Allah, ajarkanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat bagi kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.